asinkronus ya Bapak berikan video yang mudah-mudahan dengan video yang Bapak kirimkan itu bisa membantu kalian ya memahami materi di pertemuan yang ke-6 ya berkaitan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 7 ya. Ini topik baru ya tentang interpolasi. Oh iya, untuk tugas-tugas jangan lupa ya, kalian submit saja di LMS, walaupun deadline-nya belum atau tidak sesuai ya. Intinya satu pekan terus satu tugas. Ya, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang interpolasi ya. Ini ada dua ya metode yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah polinom Lagrange, kemudian yang kedua adalah Newton ya atau beda terbagi Newton ya. Ini pertemuan 7 ya. Kemudian pertemuan 8 kita agendakan UTS, tetapi kemarin jadwal yang sudah di-share oleh admin ya, itu ternyata kita tidak dijadwalkan UTS di pekan ke-8 karena keterbatasan ruangan ya. Kemudian UTS Magnum ini di lab ya, di lab komputer, dan lab komputernya sedang digunakan UTBK. Jadi kemungkinan UTS kita di pertemuan ke-9 ya, pertemuan 9 atau bisa juga pertemuan 10 ya. Jadi karena semua UTS itu luring ya, kemudian kelas yang tersedia terbatas ya, sehingga mau tidak mau ada kemungkinan ya pelaksanaan UTS itu akan tidak dalam satu pekan, 2 pekan ya, bisa jadi 3 pekan. Nah, solusinya untuk pekan depan ya itu dianggap pertemuan 9, nanti PJ hubungi Pak Agus gitu ya untuk memulai pertemuan 9 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dijadwalkan UTS, misal UTS di minggu depannya lagi, maka kita selenggarakan UTS ya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Eh, Topik kita tentang interpolasi ya, ini harus kita selesaikan ya pada pertemuan hari ini. Ini ada dua konsep yang ada ya untuk mencari sebuah nilai yang memang tidak diberikan ya. Nah, ada istilah interpolasi, ada ekstrapolasi. Ya, kalau interpolasi, ya, interpolasi itu kita diberikan sejumlah data ya, mulai dari X0 sampai dengan XN. Nah, kita diminta untuk mencari data yang memang belum ada ya secara eksplisit dalam rentang tersebut. Nah, kalau ada dalam rentang tersebut dari X0 sampai dengan XN, maka itu kita istilahkan interpolasi. Tapi kalau data yang dicari itu di luar rentang yang dicari ya, di sini kan X0 sampai dengan XN, kalau misalkan ada nilai X yang itu di luar rentang ya yang diberikan, maka itu namanya ekstrapolasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari data-data yang memang di situ tidak ada ya. Misalkan eh, kita diberikan data ya, data jumlah
penduduk Indonesia ya dari tahun 8 dari 70 ya 70 sampai dengan 2025 ya. Sensus itu kan biasanya dilakukan 10 tahun sekali ya. Di tahun 70 misalkan ada sensus, di tahun 80 ada sensus, 90 ya 2010 kan tiap tahun ada sensus. Nah, kita ingin mencari jumlah penduduk di mana sensus itu tidak dilakukan ya. Misalkan di tahun 2015. 2015 kan tidak dilakukan sensus ya. Yang dilakukan sensus itu di tahun 2010 dengan 2020. Nah, di tahun 2015 kan tidak ada datanya. Nah, itu bisa kita estimasi ya, prediksi ya dengan menggunakan interpolasi. Interpolasi itu adalah salah satu cara kita mencari nilai dari data yang memang belum diketahui. Nah, interpolasi salah satu metode ya yang digunakan ya dalam interpolasi adalah interpolasi polinomial ya, interpolating polynomials ya. Yang pertama adalah first order ya, first atau linear ya. Linear ini ya kita menghubungkan dua titik ya, dua poin ya. Berarti di sini minimal ada dua data ya. Ada dua data ini biasanya disebutkan dengan P1 ya. P1. Jadi P1 itu polynomials linear yang dia menghubungkan dua data ya, dua titik. Kemudian yang kedua adalah second order atau kuadratik atau parabolik ya, second order. Nah, untuk parabolik atau kuadratik ini dia menghubungkan tiga tiga titik ya, tiga poin ya. Sini P2. Kemudian selanjutnya ada third order atau kubik ya. Jadi dia menghubungkan empat titik ya. Jadi di sini P3 dan seterusnya ya. Jadi ada fourth order ya. Kalau fourth order berarti dia P4 yang menghubungkan 5 titik ya. Jadi kita bisa melakukan interpolasi yang minimal ada dua titik ya. Kalau hanya satu titik itu agak sulit ya kita melakukan interpolasi. Nah, tadi ya kita ingin mencari data jumlah penduduk Indonesia di tahun 2015 ya. Berarti kita perlu data di tahun 2010 dan juga 2020. Bahkan tidak hanya di 2015 ya, mungkin di 2011 ya, 2012 itu bisa kita prediksi jumlah. Walaupun tanpa melakukan survei atau sensus. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu linear interpolation. Ya, linear interpolation ini menghubungkan dua buah titik. Ya. Nah, ini misalkan ya, kita punya data X0, Fx0 di gambar kiri paling atas. X0, Fx0, kemudian yang kedua adalah X1, Fx1. Nah, kita akan eh, menyatakan ya, menyatakan untuk P1 itu P1X itu sama dengan A0X ditambah A1X ya, ini interpolasi linear ya. Jadi kita akan membuat ya dari data-data ini ya, data-data yang diberikan itu menjadi
bentuknya P1X ditambah A0 tambah A1X. Ya. Bagaimana kita mencari A0 dan juga A1X? Nah, kita substitusikan ya. Di sini kan ada dua titik ya, X0, Fx0 atau X0, Y0. Kita substitusikan ke persamaan P1 tadi ya. Jadinya Y0 Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0 ya. Jadi untuk titik X0, Y0. Jadi kita gantikan ya Y-nya dan juga X-nya. Kemudian untuk titik X1, Y1 juga kita gantikan ya. Jadi Y1 sama dengan A0 ditambah A1 X1. Ini persamaan 2 ya. Selanjutnya kita akan mencari ya, cari A0 dan juga A1 ya. Yang di situ di dalamnya ada nilai X0, X1 ya, Y0, Y1. Maka kita lakukan eliminasi. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi kita akan mendapatkan nilai dari A1 dan juga A0. Sekira ini tidak rumit ya, jadi kalian eliminasi. Jadi kita mendapatkan A1 itu ya berarti ini untuk mendapatkan A1 ya persamaan 1 dikurangi persamaan kedua. A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Ya, ini untuk A1. Untuk A0 bagaimana? Kalau ingin mendapatkan A0 berarti kita hilangkan ya A1-nya. Ya. Jadi A0 itu sama dengan X1Y0 dikurangi X0Y1 per X1 dikurangi X0. Nah, ini sudah dapat ya. A1 dan juga A0-nya. Selanjutnya ya kita substitusikan ya. Jadi nilai A1 dan A0 ke dalam persamaan awal yang tadi ya. A0 P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Ini P1 maksudnya adalah first order ya. Jadi first order itu linear interpolation. Jadi hanya menghubungkan dua buah titik. Nah, kita gantikan sehingga dari P1X itu sama dengan X1Y0 dikurangi X0Y1 per X1 dikurangi X0 ditambah nah, A1-nya Y1 dikurangi 0 per X1 dikurangi X0 dikurangikan X. Ya. Ya, ini untuk linear interpolation. Sampai sini jelas ya? Ada yang ditanyakan untuk linear interpolation? Sepertinya belum ada. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya adalah di sini estimate ya the natural logarithm of 2. Jadi kita mencari atau mengestimasi nilai dari logaritma natural 2 ya, ln 2 ya menggunakan interpolasi linear. Nah, di sini kita diberikan dua buah data ya, di mana data pertama itu ln 1 ya, kita tahu ln 1 itu nilainya 0. Kemudian ln 6
itu sama dengan 1,791759. Nah, dari dua ya dua data ini ya, untuk X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 6, kita diminta mencari nilai ln X untuk X sama dengan 2. Ya, kita gunakan rumus yang tadi sudah kita dapatkan ya, di P1X itu sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0. Ini bentuknya bisa yang yang ini atau yang ini boleh ya. Jadi eh, terserah, ini dua hal yang sama ya, dua hal yang sama ya. Nah, ini kita gunakan yang kanan ya. Jadi P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X0. Jadi yang kita cari adalah P1 2 ya. P1 2. Nah, di sini kita menggunakan dua data 1 dan 6 ya. Kemudian di sini then repeat the procedure ya, but use a small interval ya. Kemudian gunakan interval yang kecil, yaitu dari 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian kita bandingkan ya. Kalau kita kalau kita bandingkan ya, 1 dengan 6, 1 dengan 4, mana yang mendekati dari true value of logarithm natural of 2 gitu ya. Nah, ini langsung ya. Ini untuk P1 2 yang kita menggunakan interval 1 6 ya, interval dari ini 1 dan juga 6. Berapa ini hasilnya? Belum Bapak hitung. Belum sempat. 1,791,759 dibagi 5. 1,791,759 dibagi 5, hasilnya adalah 0,358518. Ya, iya. Ini untuk interval 1 sampai dengan 6. Nah, bagaimana untuk interval dari 1 sampai dengan 4 ya? Nah, itu semakin kecil ya. Kita coba hitung ya, 1,386,294 dibagi 3. 0,462098. 1,386,294 dibagi 3. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ya. Jadi semakin kecil intervalnya itu semakin dekat ke true value ya, walaupun ya masih agak jauh ya dari 0,6 ya. Jadi kalau kita ingin lebih mendekati true value, berarti kita buat interval yang sangat mendekati atau kecil ya. Jadi apit ya, misalkan intervalnya itu
1,5 dengan 2,5 atau 1,8 dengan 2,2. Yang terpenting diketahui ya nilainya. Misalkan untuk 1,8 itu loannya berapa, kemudian untuk 2,2 loannya berapa. Kan semakin sempit ya intervalnya sehingga akan akan eh, mendapatkan kemungkinan nilai yang dekat dengan true value. Ini untuk interpolasi linear. Nah, tadi ya estimasi ln 2 ya dengan menggunakan dua interval ya. Jadi kalau kita lihat semakin kecil ya intervalnya itu semakin mendekati true value-nya. Ya. Kak, kalau ingin mencari misalkan tadi jumlah penduduk di tahun 2015 ya jangan menggunakan rentang yang sangat jauh ya dari 2015, cari yang dekat saja. Nah, ini catatan ya, jika diberikan dua titik, kita menggunakan interpolasi linear atau P1X, P sub 1X. Ya. Kemudian jika diberikan tiga titik, sebetulnya sama dengan yang tadi di gambar ya. Tiga titik itu kita menggunakan interpolasi kuadratik. Kemudian kalau 4 titik kita menggunakan interpolasi kubik atau P3X ya. Kalau n plus 1 titik maka polinomnya adalah Pnx ya. Atau kalau diberikan n titik maka polinomnya Pn min 1 x ya. Nah, tadi sudah ya interpolasi linear ya. Kita lanjutkan ke interpolasi kuadratik. Kuadratik. Jadi interpolasi kuadratik itu kalau kita diberikan tiga buah data ya misalkan ini x0 y0, x1 y1, x2 y3. Kemudian kita diminta mencari nilai yang di sini nih. Nah, ya, cari x3. Maka kita buat ya dalam bentuk seperti ini ya. A0 plus A1 x0 plus A2 x0 kuadrat sama dengan y0. Seterusnya sampai dengan titik ke-3 ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan ya, SPLTV ya, sistem persamaan linear tiga variabel. Nanti kalian bisa cari nilai A0 ya. A0 A0-nya berapa? A1-nya berapa ya? A3-nya berapa? Ya, jadi dengan menggunakan SPLTV. Ya, baru nanti disubstitusikan ya untuk mencari nilai dari Y3-nya ya. Oke. Nah, begitupun halnya dengan kubik ya. Kubik berarti kalian nanti akan mendapatkan sistem persamaan linear yang lebih banyak lagi ya. Dan itu kan agak kurang praktis ya. Nah, Lagrange ini mencoba untuk menyederhanakan ya apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya, apakah itu tersedia dua titik atau tiga titik atau 4 titik, nah, itu nanti dibuat bentuk umumnya. Nah, kita mulai dari yang sederhana ya, yang interpolasi linear. Kan di awal untuk interpolasi linear ya, atau yang menyediakan dua buah titik ya, yang bentuk yang pertama tadi di slide ini ya.
yang ini P1X. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya dia menjadi seperti ini ya. Jadi dimodifikasi ya P1X itu bentuknya menjadi Y0 dikalikan X min X1 per X0 dikurangi X1 plus Y1 dikalikan X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Ya. Nah, kita buat ya pemisalan ya untuk Y0 itu A0 ya, ya. Kemudian Y1 itu A1. Kemudian yang ini ya ini adalah L0, ya ini adalah L1 ya. Jadi kita ubah bentuknya P1X itu sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X ya. Di mana A0 sama dengan Y0. Kemudian L0 itu sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Kemudian kita lihat polanya ya. Jadi kalau untuk L0X itu X dikurangi X1. Jadi tidak ada pengurangan X dengan X0. Ya. Kemudian lihat penyebutnya ya itu yang ditampilkan di sini X0 dikurangi X1. Ya. Kemudian untuk yang Y1, untuk yang L1 kita lihat itu tidak ada pengurangan terhadap X1. Ya. Jadi X dikurangi X0. Dibagi ini X1 dikurangi X0. Di sini I-nya tidak sama dengan J ya. Nah, bentuk umumnya jadi seperti apa melihat pola yang tadi ya, bentuk umum polinom Lagrange derajatnya kurang dari n untuk n plus 1 titik yang berbeda itu Pnx itu sigma dari AI LIX I-nya dari 0 sampai dengan n. Artinya A0 L0X ditambah A1 L1X ya, ditambah titik-titik sampai AN dikalikan LNX ya. Untuk A0, A1, A3 saya kira tidak ada masalah ya. Jadi tergantung dari jumlah titik yang diberikan ya. Nah, untuk LIX ya. Nah, ini perlu dilihat. Jadi LIX itu adalah ini produk ya. Nah, hasil produk hasil kali ya. Hasil kali atau pi ya. Pi X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ itu J-nya dimulai dari 0 ya, di mana J-nya tidak sama dengan I sampai dengan N ya. Kita lihat ya. Jadi X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 ya sampai dengan X dikurangi XN ya, dibagi dengan XI dikurangi X ya. Kemudian XI dikurangi X. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, XI tidak boleh sama dengan X juga karena ini akan menjadi 0 ya. Ini nah ini harusnya XI dikurangi XJ ya. XJ ya. XJ ya. Kemudian nah ini dihapus saja ya. Atau J min 1 ya.
Yang bawah, yaitu yang bawah, ya ini nanti perlu diperbaiki lagi ya. Ininya ya. Jadi intinya di sini XI tidak boleh dikurangi dengan XI ya. Kalau XI dikurangi XI, itu nantinya akan terjadi pembagian dengan nol ya. Nah, secara operasional kita lihat ya di sini untuk L0 L0x ya itu X dikurangi X1 ya dikurangi X dikurangi X2 ya X dikurangi X3 ya. Ya, di bagian atas tidak ada pengurangan X dengan X0 itu tidak ada. Ya, sini yang tidak ada ya. Ini yang tidak ada. Kemudian di bagian penyebut ya X0 dikurangi X1, kemudian X0 dikurangi X2, kemudian X0 dikurangi X3. Jadi tidak ada X0 dikurangi X0 yang tidak ada ya. Jadi untuk mencermati ya apa itu L0X. Kemudian untuk di L1X ya, L1X itu nah yang tidak ada adalah ya X dikurangi X1. Nah, X dikurangi X1 itu tidak ada ya. Kemudian untuk di bagian penyebutnya ya yang tidak adalah X1 dikurangi X1. Artinya I-nya itu tidak boleh sama dengan eh, J ya atau XI dikurangi XI itu tidak boleh ya. Jadi XI dikurangi XJ ya. Jadi di sini XI dikurangi XJ. XI dikurangi XJ ya sampai dengan XN ya. Jadi di sini J plus 1 ya. J plus 1 sampai dengan XN gitu ya. J-nya yang terpenting di sini ya J-nya itu tidak sama dengan I ya. Ya. Ini ya untuk menjelaskan apa itu L0 kemudian L1X ya. Nah, bagaimana dengan P2X ya? Ini contoh ya P2X. Kalau yang P1X ini sudah jelas ya. Jadi kalau P1X itu A0 L0X tambah A1 L1X ya. Sekarang bagaimana kalau P2X ya? P2X itu kan A0 L0X ditambah A1 L1X ditambah A2 L2X ya. P2 berarti dia kuadratik ya, kuadratik interpolation ya. Berarti ada 3 titik ya. Apa itu A0? A0 itu adalah Y0 ya. Kemudian L0 ya. L0 itu adalah ya X dikurangi X1 nah, dikalikan X dikurangi X2 ya dibagi dengan X0 dikurangi X1 ya. Nah, kemudian X0 dikurangi X2 ya. Jadi di sini tidak ada pengurangan X dikurangi X0 ya di bagian pembilang ya. Kemudian di bawah itu tidak ada pengurangan X0 dikurangi X0 ya. Untuk yang L0X ya. Kemudian untuk yang L1X ya, L1X di sini tidak ada pengurangan terhadap X1. Jadi X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X2 dibagi dengan di bawah tidak ada pengurangan terhadap X1 ya.
Jadi X1 dikurangi X0 dikalikan X1 dikurangi X2. Ini untuk L1. Kemudian untuk L2 X, ya. Nah, L2 di bagian pembilang itu tidak ada pengurangan terhadap X2. Ya, jadi di sini X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Dibagi dengan, nah, di sini tidak ada pengurangan terhadap X2. Jadi di sini X2 dikurangi X0 dikalikan X2 dikurangi X1. Nah, ini untuk L2. Dicermati ya perbedaannya ya. Perbedaan dari L0, L1, kemudian L2. Nah, kita akan coba ya gunakan polinom Lagrange ini ya. Nah, kita diberikan sini hampiri fungsi fx sama dengan cos x ya dengan polinom interpolasi derajat 3. Derajat 3 di dalam selang ya 0,0 sampai dengan 1,2. Kalau derajat 3 ya berarti di situ kita perlu 4 titiknya. Ada 4 titik ya. Titik pertama yang 0 ya, kemudian titik yang kedua 0,4, titik ketiga 0,8, titik yang keempat 1,2. Nah, kemudian dari data ini kita diminta mencari 0,5 ya. 0,5 ada di sini. 0,5. Karena datanya ada 4 ya kita gunakan P3 ya. Jadi walaupun 0,5 itu ada di sini ya, di antara 0,4 dan 0,8 ya kita bisa eh, gunakan interpolasi linear, tapi sih karena ada datanya ada 4 ya berarti kita gunakan interpolasi derajat 3 ya, P3. Nah, ini untuk P3X itu sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X ditambah A2 L2X ditambah A3 L3X ya. Nah, kita jabarkan masing-masing ya. Untuk A0 itu Y0 ya, untuk A1 itu Y1, untuk A2 itu Y2, A3 Y3. Nah, sekarang L0X ya. Nah, L0X itu ya kita lihat tidak ada pengurangan terhadap X0 ya. Jadi X dikurangi X1 ya, dikalikan X dikurangi X2 dikalikan X dikurangi X3 ya. Begitupun yang bawahnya ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Tidak perlu diulang lagi. Yang Y1 juga, yang L1 juga sama, L2 juga sama, L3 juga sama. Kemudian ya kita substitusikan nilai-nilainya ya. X1, X2, X3 itu berapa nilainya? Termasuk nilai Y0, Y1, Y2, Y3 ya. Nah, ini kalian bisa cermati ya satu-satu ya. Nah, yang bawah nah itu adalah hasil akhirnya ya, hasil akhirnya. Nah, yang kita carikan X, X-nya itu 0,5 ya. X-nya itu 0,5. Berarti X ini kita gantikan dengan 0,5 semuanya. Nah, jadi kita gantikan X-nya dengan 0,5 ya. Kemudian kita hitung di sini untuk P305 itu didapatkan hasilnya adalah 0,877221. Nah,
Kemudian kita bandingkan ya true value-nya, exact value-nya untuk cos 0,5 adalah 0,877.583. Jadi ini mendekati ya. Mendekati, mendekati dari cos nilai true value dari cos 0,5. Kalau kita lihat gambarnya juga ya untuk di selang ya, di selang berapa ini? 0,0 sampai dengan 1,2 itu kita lihat dia hampir beririsan ya, berhimpit gitu kan ya, menunjukkan bahwa nilainya itu mendekati walaupun tidak exact gitu kan ya. Ini sudah dikatakan ya canggih gitu ya. Oke, ini penggunaan polinom interpolasi P3X ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan derajat 2? Saya kira ini tidak terlalu rumit ya. Jadi kalau derajat 2 berarti kita gunakan 3 titik. Di sini 3 titiknya 1, 4, 6 ya. Kita diminta untuk mencari F3,5 ya, berarti ada di sini. Ya, kita gunakan polinom Lagrange. Kan ada 3 titik ya, berarti sampai dengan L2X Y2. Ya, ya kita gunakan rumus yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Jadi untuk P2 3,5 itu A0 atau Y0 ya. Oh, di sini tulisnya L-nya terlebih dahulu ya. Kemudian nilai dari Y ya. Sekira nggak ada masalah karena komutatif ya. Ya tinggal digantikan nilai-nilai X-nya ya. Kemudian dikalikan di sini, jumlahkan dan hasilnya adalah 1,5725. Untuk 3,5 itu 1,5723, ini 5 angka bena. Oke, untuk polinom Lagrange ada yang tanyakan? Nah, ini polinom Lagrange ini walaupun sudah kita lihat ya nilainya itu mendekati true value, tetapi di sini dari segi prakteknya itu kurang disukai ya. Karena di sini untuk satu kali jumlah komputasi, untuk satu kali interpolasi itu besar. Maksudnya proses yang dilakukan untuk mencari satu interpolasi aja lama ya. Lama ya, besar. Kemudian tidak ada komputasi bagian sebelumnya yang dapat digunakan ya. Jadi kan kalau dalam metode numerik itu kecenderungannya kita menggunakan lelaran ya atau iterasi di mana nilai sebelumnya itu kita gunakan untuk lelaran selanjutnya. Tetapi di sini ternyata tidak ya kalau menggunakan polinom Lagrange. Jadi kalau kita lihat ya masing-masing saja ya, L0 masing-masing, L1 masing-masing, L2 masing-masing ya. Jadi harus dicari masing-masing sehingga komputasinya itu banyak ya. Nah, ini agak kurang disukai. Nah, ada perbaikan atau karena melihat kekurangan yang ada pada polinom Lagrange ya, Newton ya mencoba mengembangkan sebuah metode ya yang dinamakan polinom Newton ya, dengan menggunakan beda terbagi ya, divided difference ya, beda terbagi.
Prinsipnya dasarnya tuh sama dari polinom linear ya. Maksudnya interpolasi linear. Bentuk umumnya seperti ini ya. Ini relasi rekursif ya, di mana di situ ada basisnya ya. Untuk P0x itu sama dengan A0 ya. Kemudian untuk n lebih dari satu itu Pnx ya sama dengan Pn min 1x ditambah An dikalikan x min 0 dikalikan x min 1 dan seterusnya sampai x dikurangi xn min 1. Ini polinom beda terbagi Newton. Kita lihat ya bagaimana bentuk dari polinom beda terbagi Newton itu. Nah, dasarnya itu dari polinom lanjar ya. Jadi yang interpolasi linear yang pertama tadi ya. Jadi P1X sama dengan Y0 ditambah Y-1 kurang Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X0. Ini yang ada di slide awal ya. Dasarnya dari sini. Dasarnya dari sini. Kemudian nah, kalau kita buat bentuknya itu ya, disesuaikan dengan di slide sebelumnya ya, bentuk dari polinom Newton kita sesuaikan. Jadi Y0 itu adalah P0x ya. Kemudian uh, Y1 dikurangi 0 per X1 dikurangi X0 itu adalah A1 ya. Jadi yang ininya tetap ya. Jadi P0x itu adalah Y0 atau bisa juga 0 ya. Oke, sebentar. Ini A0 ya. Jadi A0 ditambah A1 X dikurangi X0. Jadi A1 itu adalah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Untuk P2 bagaimana? Ya, untuk P2 itu adalah P1X ditambah A2 ya, X dikurangi X0 ya dikalikan X dikurangi X1. Ya, sini kita lihat ya. Jadi kalau P2X ya, P2X N ya sama dengan 2, berarti P1X ya ditambah A2 A2 X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Nah, itu kan ya. Kemudian P1X itu apa? P1X adalah ini. Jadi kita gantikan ini ya. P1X ini adalah ini P1X. Diuraikan ya. Ini untuk P2X. Untuk P3X bagaimana? P3X adalah P2X ditambah A3 ya, dikalikan X kurangi X0 dikalikan X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2. P2X apa? P2X kita ambil nilainya yang di atas ya. Ini yang ini adalah P2X. Jadi semakin panjang ya. Untuk PNX, nah ini tadi ya pengulangan di slide sebelumnya ya. Coba dicermati ya perbedaan antara P1X, P2X ya, P3X, kemudian PNX. Karena ini rekursif ya, rekursif itu berulang, jadi nilai yang sebelumnya itu digunakan untuk nilai yang selanjutnya.
Nah, ini Pak, pengulangan yang tadi ya, sama ya, P1X, P2X, kemudian P3X. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan ya, kalau A1 ini kan sudah jelas ya, A1 itu Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Lalu bagaimana dengan A2, A3, ya, A4, dan seterusnya? Ini kita lihat polanya juga. Jadi untuk A0, A0 itu fx0, ya. Kemudian A1 itu adalah fx1 x0, ya. Kalau kita lihat ya, berdasarkan data data berdasarkan di slide sebelumnya, ya. Jadi untuk apa? Sebentar, saya sebentar ya. Oh, maaf ya, tadi berdasarkan slide sebelumnya ya, untuk A1 itu adalah Y1 dikurangi Y0, ya, yang ini. Y1 dikurangi Y0, ya, dibagi dengan X1 dikurangi X0. Jadi A1 di sini kita bisa tuliskan ya. A1 itu adalah ya Y1 ya dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Atau dalam hal ini Fx1 ya dikurangi Fx0 ya dibagi dengan X1 dikurangi dengan X. Ya, ada di sini nih, di sebelah kanan ya. Jadi ini A1 itu adalah F X1, X0 ya. Yang A2 bagaimana? A2 itu A2 itu sama dengan ya. Sini F X2 X1, X0. Apa itu Fx1, X1, X0? Itu adalah Fx IJ ya, berarti di sini F X2 1 ya dikurangi F, nah, dikurangi JK. JK berarti X1, X0 ya dibagi dengan XI dikurangi XK ya, berarti di sini X2 dikurangi X0. Lalu Fx2, X1 itu apa? Kita kembalikan lagi definisinya yang ke atas, yang di atas di sini. Jadi
fx2 fx1 itu sama dengan fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Yang fx1 x0 sudah ada ya, ini adalah A1. A3 bagaimana A3? A3 itu adalah fx, ini x3, x2, ya, x1, x0. Ya. Nanti ada 4 titik ya. Bagaimana? Ini berarti fx3, fx2, x1 ya dikurangi fx2, x1, x0 dibagi dengan x3 dikurangi dengan x0. Apa itu fx3, x2, x1? Nah, itu baik lagi ke yang di atas ya. Iya. Nah, ini ya secara eh, apa ya? Prosesnya gambaran interpolasi beda terbagi Newton ya. Jadi fnx itu sama dengan fx0 ya, ini a0 ya ditambah dengan x dikurangi x0 ya. Jadi sama ya seperti ini nih. Ya. Baikkan ya. Fnx sama dengan fx0 mana ya enggak ada. Ya, fx0 itu a0 ya. Kemudian di sini x dikurangi x0 ini adalah fx1 x0 ini adalah a1 ya, ini adalah a1. Kemudian ini adalah a2 ya. Nah, ini adalah ini an ya. Nah, ini kita menggunakan ya rumus ini ya untuk mencari nilai dari data yang memang belum diketahui. Kita akan coba ya menggunakan interpolasi beda terbagi Newton ini di Excel ya. Nah, ini ya, silakan ya bisa dibuka juga Excelnya sama-sama dengan menggunakan interpolasi beda terbagi Newton. Kita akan mencari nilai dari nah ini ya. Kita mencari nilai dari X sama dengan 0,1 ya. X 0,1 ya. Ya, berdasarkan data yang diberikan ini ya. Nah, ini kita diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 data ya, ada 6 data. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Jadi yang harus ada nanti di dalam kolom-kolomnya itu ya
seperti ini ya. Jadi I, X, I, F, X, I, first, second, third gitu kan ya. Ini karena kita ada berapa berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 data. Kita akan hitung berapa ya. X ini I ya, kemudian eh, X I ya. X I kemudian F X I ya. Kemudian setelah F X I itu eh, first ya, first itu F X I plus 1 ya, X I ya. Ya, ini yang first ya. Kita tuliskan di atasnya ya biar first ya. Ya, sama dengan yang di sini ya. Nah, ini yang first ya. Kemudian ini yang second ya. Yang second itu adalah kita ini bertambah ya. Jadi F X I plus 2 X I plus 1 ya. Kemudian X I. Kemudian kita ini kan yang third yang ketiga ya. Yang third itu kita tambahkan saja. Jadi ya X I plus 3 ya. Kemudian selanjutnya fourth ya. Kita copy saja yang ini tinggal ditambahkan. XI plus 4 ya. Oke. Nah, ini kan fx 0 ya. 0, 1, 0. Ini kan kita punya 6 data ya. 6 data. Berarti kita tambahkan satu lagi yang fifth ya. Kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita tambahkan satu lagi. XI plus kita mulai dari data yang ke 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian XI data yang pertama di sini adalah 0 ya. Kemudian data yang pertama adalah 0,5, data yang ketiga adalah 1, data selanjutnya yang ketiga adalah 1,5, kemudian data yang keempat itu 2, kemudian data yang kelima adalah 2,5. Kemudian fxi-nya ini karena tidak ada fungsinya, jadi kita tuliskan untuk x sama dengan 0 itu fx-nya sama dengan 1. Kemudian untuk fx x sama dengan 0,5 itu 2,119. Ini 2,910, 3,945, kemudian 5,72, selanjutnya 8,695. Kita kopikan rumusnya ya biar kita teringat dan terngiang-ngiang.
Nah, kita harus mencari di sini X1, Fx1, X0 ya. Ya, berarti kita eh, harus mengisi di sini nih, perlu diisi ya. Nah, Fx1, X0, nah, tuliskan lagi ya, biar terngiang-ngiang juga. Ya. Jadi, itu di copy aja ya, biar rapi tulisannya. Di XIJ, berarti FXI dikurangi FXJ. Nah, di sini FX1, X0. FX1, X0 yang ini. Nah, itu adalah sama dengan FX1, FX1 dikurangi, maaf, FX1 yang ini ya, FX1 dikurangi FX0 ya, dibagi dengan X1 dikurangi, ya, buat di dalam kurung ya, X1 dikurangi, nah, ini 2,238 ya. Ini untuk di bagian first ya, di fx1, fx1, x0. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah fx2, x1 ya. Fx2, x1 f itu adalah apa? Fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Di sini adalah x2 fx2 dikurangi fx1 ya, dibagi dengan x2 dikurangi x1. Di sini adalah 1,582. Kemudian bisa kita select kemudian sorot juga ya. Tapi tidak sampai ke bawah ya. Sampai ke 4 saja ya. Kenapa? Ya karena kalau kita isi di sini kita perlu nilai yang ke 6. Ya, sedangkan nilai yang ke atau yang I sama dengan 6 itu tidak ada ya. I-nya sampai dengan 5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak untuk yang bagian kolom first ya. Jadi kita ingat yang ini, rumus yang ini ya, yang ada di kanan ini. Oke, kita lanjut ke second. Yang second itu dia ada 3 ya, jadi fx, i, xj, xk. Ya. Apa itu? Kita tulis lagi ya, biar yakin ya dan terngiang-ngiang ya. Jadi di sini f x2, x1, x0 ya. Nah, ini kan berarti
fx 2, x1 dikurangi fx1, dibagi dengan xi dikurangi xk. Berarti x2 dikurangi x0. Ya. Jadi untuk mengisi di sel ini berarti x2, x1. X2, x1 yang mana? X2, x1 yang ini. Yang ini ya. Ini adalah x2, x1. Kita berikan tanda kurung dulu ya. X2 dikurangi ya, fx2, x1 yang ini nih. Dikurangi fx1, x0. Nah, fx1, x0 adalah yang ini nih. Gitu ya. 11 yang atasnya. Kemudian dibagi dengan x2 dikurangi x0. X2 dikurangi x0. X2 itu berapa? Ya, ini ya, 1 dikurangi x0. Klik enter. Nah, ini negatif 6, negatif 0,656. Ya. Kemudian untuk di baris selanjutnya bagaimana? Untuk yang baris selanjutnya, batas lagi ya, biar ini geser ke bawah dulu. Atau kita kecilkan dulu ya. Yang bagian bawah itu adalah f x3 ya, x2, x1 ya. Ya, yang baris ini. Yang ini ya, yang ini kita isi ya. Jadi f x3 ya, x2, x1 itu adalah fx3 x2 ya dikurangi fx2, x1 ya dibagi x3 dikurangi x1. Kita isikan ya. Berarti di sini fx3 x2 ya, berarti yang sini ya, agak ke bawah ya. Kemudian dikurangi fx1 fx2 x1 ya, yang ini ya. Dibagi dengan x3 dikurangi x1. Seterusnya ya. Nah, ya hasilnya adalah 0,488. Nah, ini kan bisa kita apa drag outside juga ya, di drag kita sampai pada I yang ketiga ya, tidak sampai pada I yang keempat ya. Karena kalau mengisi I yang keempat itu kita perlu nilai fx6, x5 ya. Sedangkan x6 itu tidak ada. Ya. Jadi cukup sampai di baris atau di iterasi yang ketiga. Selanjutnya, kita tulis lagi ya. F, X, ini X 3 ya, koma, I-nya kan 0 ya. Jadi 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Berarti di sini adalah F, X 3, X2, X1 ya, dikurangi Fx 2, X1, X0 ya, dibagi ya, X3 dikurangi X0. Ya. Polanya sama ya, polanya sama. Jadi kita kurangi ini dengan baris kedua dengan baris pertama dibagi dengan, nah ini semakin lebar jaraknya ya. Kalau tadi kan X2 dengan X0, sekarang X3 dengan X0. Jadi semakin ke sini
jaraknya semakin jauh. Nah, 0,7626666 sekian. Ya. Yang bawah juga sama ya. Jadi langsung saja kita drag outside ini sampai baris ke 2. Karena untuk baris ketiga kita perlu nilai yang di sini, sedangkan nilai sini 0. Ya. Untuk yang keempat juga sama ya. Jadi cukup dengan lihat nilai yang sebelah kiri saja ya. Jadi yang baris kedua dikurangi baris yang pertama ya, dibagi dengan, nah jaraknya semakin jauh ya. Tadi 0 sampai 3, sekarang 0 sampai dengan 4 ya. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang salah. Betul nggak? Udah ya betul. Oke, ini 2 dengan 5. Ini baris kedua, baris pertama ya, dibagi dengan, nah ini jaraknya semakin jauh ya. Kalau tadi itu 0 sampai 3, berarti ini X4 ya dikurangi X0. Negatif 0,05066 sekian. Nah, kita drag out juga, tapi cukup sampai dengan I sama dengan 1. Karena untuk I sama dengan 2, kita perlu data di sini, sedangkan sini kosong. Ya. Nah, yang terakhir ini kita ya, hanya punya 2 data di yang ke fourth ya, sehingga yang muncul di fifth itu hanya 1. Sehingga di sini yang baris kedua dikurangi baris yang pertama ya, dibagi. Nah, jaraknya semakin jauh ya. Kalau tadi 0 sampai dengan 4, berarti sekarang 0 sampai dengan 5. Berarti X5 dikurangi X0. Nah, soalnya ini adalah eh, yang A5 ya. Ini A0, A1, A2, A3, A4, ini A5. Sudah selesai belum? Ya, belum ya, belum selesai. Ya, belum selesai. Yang belum apanya? Ya, karena kita kan mencari Fn X-nya ya. Fnx itu adalah ya, fx0 ya, sudah ada fx0, kemudian x dikurangi x0. Nah, ini yang belum ya. X dikurangi x0. Berarti kita perlu tambahkan di sini ya. Satu kolom lagi ya. Insert di sini ya. Insert x dikurangi xi ya. X dikurangi xi ya. X-nya di sini adalah 0,1 ya. Jadi di sini 0,1 dikurangi XI ya. Nah, K2-nya kita buat diam ya dengan memberikan simbol dolar ya, tanda dolar. Supaya tidak kemana-mana. Nah, gitu ya. Jadi X dikurangi XI ya. X dikurangi XI ya. Karena nanti di sini ada X dikalikan X0, kemudian ada X dikurangi X0, kemudian ada X dikurangi X1, dan seterusnya. Ini saya hapus ya. Mudah-mudahan masih ingat ya bagaimana mendapatkannya. Lihat Fn, ini bukan N lagi ya. Ini berarti sampai 5 ya, Fn 5. 5
Yang dicari adalah 0,1. FE5 0,1 sama dengan, ya, pertama adalah fx0, ya, fx0 itu di sini adalah 1, ya, ditambah, ya, x dikurangi x0, ya, x dikurangi x0 ini dikalikan dengan fx1 x, x0, berarti yang ini. Nah, ya, oke. Ini sudah, ya. Kemudian ditambah dengan, ya, x kurangi x0 dikalikan dengan x dikurangi x1. Ya, berarti boleh tuliskan satu-satu boleh, atau produk ada nggak ya? Produk. Nah, produk dari x1 x dikurangi x0 dikalikan dengan x dikurangi x1. Ya, kita tutup, ya, dikalikan dengan fx 2, x1, x0 dikalikan ini. Ya, tambah lagi apa? Nah, ini produknya semakin bertambah, ya. Jadi, produk dari, ya, x dikurangi x0, ya, x dikurangi x1 dan x dikurangi x2. Berarti ada 3 nih. Ini dengan ini dengan ini, ya, dikalikan dengan, ya, nambah lagi, ya, yang ke A3-nya, ya. A3-nya ditambah, ya, nambah lagi produknya, ya, sekalinya ini lagi, ini lagi, tambah ini lagi, ya, kita tutup, kemudian dikalikan dengan yang keempat, ya, A4, ya, kemudian ditambah satu lagi terakhir, ya, produk, ya, dari apa ini kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian yang kelima. Sudah cukup, ya. Ya, kemudian dikalikan dengan A5-nya. Lumayan panjang, ya. Oke, selanjutnya apa? Ya, tinggal enter. Nah, jadi eh, F5 0,1 adalah 1,281071. Kemudian kita lihat, ya, make sense nggak? Masuk akal nggak, ya? Eh, di sini 0,0 itu 1, kemudian 0,5 itu 2,119. Kemudian 0,1, ya, itu kemungkinan nilainya di antara 1 dan juga 2,119. Di sini nilainya adalah 1,281. Jadi make sense, ya. Masuk akal, ya. Ya, kalau kalian misalkan mendapatkan nilainya di sini 10, nah ini agak tidak masuk akal, ya. Karena kalau lihat dari pola datanya itu dia X-nya semakin naik, Y-nya juga semakin naik, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang naik drastis atau turun drastis. Ini asumsinya seperti itu, ya. Oke, jadi ini, ya, bagaimana kita menggunakan interpolasi beda terbagi Newton, ya, dalam Excel. Ya, ini lebih mudah, ya, menggunakan Excel ketimbang kalau kita menggunakan
eh, kalkulator ya. Nah, kalian coba jika tertarik juga bisa menggunakan apa, pemrograman Python ya untuk menggunakan metode ini. Oke, Guti, silakan Guti jika ada yang tanyakan. Eh, saya mau izin tanya Pak, Ya, bagian yang fourth itu yang iterasi yang ke nol boleh tolong diklik Pak? Soalnya saya yang ini. ya mau lihat rumusnya. Eh, oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk ini bisa dicermati ya tadi. Kalau misalkan ada yang kurang jelas kan videonya direkam ya, jadi bisa diulang-ulang lagi ya. Dan jangan lupa ya semua itu bermula dari formula yang sudah kita dapatkan ya, sehingga ada panduannya dalam mengisi eh, sel-sel yang diperlukan ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan ya. Ini eh, kita sampai sini untuk materi sebelum UTS ya. Nah, ini ada dua tugas ya. Yang pertama itu menggunakan interpolasi Lagrange ya. Kalian bisa menggunakan Excel juga ya untuk interpolasi Lagrange ya. Silakan, ini kreativitas dari kalian ya. Yang Bapak tampilkan sini adalah interpolasi beda terbagi Newton dengan menggunakan Excel ya. Jadi 7A ini kalian gunakan interpolasi Lagrange, kemudian yang 7B kalian gunakan interpolasi beda terbagi Newton ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 data yang berarti ada 6 ya sampai ke 6 ya. Kalau tadi ada 6 data ini sampai ke 5 ya, fifth gitu kan ya. Kalau di soal latihan itu ada 7 data berarti ada 6 ya. Ada 6 dan 6 gitu ya yang ke-6. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi yang nanti akan di UTS-kan ya materi kita sampai pertemuan 7 ya. Jadi akar persamaan tak linear, kemudian sistem persamaan linear, kemudian interpolasi ya. Jadi pelaksanaan UTS-nya TBK itu sampai tanggal berapa ya? Bapak izin tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau UTS nggak boleh bawa cheat sheet nggak ya, Pak? Kayak rumusnya gitu. Gimana? Cheat sheet? Iya, Pak. Ya, boleh ya. Cheat sheet Oh, boleh. oke, Pak. Mm-mm. Terima kasih, Pak. Jadi rumus-rumus yang penting itu bisa kalian tulis ya. Ya, nanti pelaksanaannya di lab ya. Awalnya internet itu dimatikan ya. Kalian hanya buka Excel saja. Buka Excel. Kemudian setelah itu nanti 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir internet itu dibuka ya. Nanti kalian submit Excel yang kalian buat itu ke apa misalnya ya Google Form gitu ya. Eh, untuk Microsoft Teams ya, atau kita buatkan di online learning di LMS ya, assignment untuk UTS sehingga nanti kalian unggahnya di LMS gitu ya.
Nanti kita cari cara yang simple saja ya untuk submit ya, apakah di Google Form atau di LMS ya. Kalau di LMS itu pastikan kalian ingat username dan juga passwordnya gitu ya. Kalau ada kendala dengan lupa dengan username atau password karena sudah tersimpan di laptop ya, mungkin diinfokan ya supaya nanti Bapak buatkan Google Form saja ya, nanti dibuat Bitly atau ini biar gampang ya. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang tanyakan lagi? Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Ini interpolasi. Guti mau nanya lagi? Berkaitan dengan UTS berarti harus software Excel, terus kalau seandainya ada permintaan angka BNA itu boleh di akhir aja atau setiap komputasi pakai angka BNA, Pak? Di akhir ya, di akhir. Di akhir saja ya. Oh, baik, Pak. Maaf, terima kasih. Sama softwarenya berarti hanya Excel Iya, atau? Excel aja. Iya, Excel. Oke, Pak, paham, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi ya silahkan berlatih ya di Excel apa yang sudah Bapak sampaikan ya dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7 ya. Jadi kalau sering berlatih di Excel nanti semakin cepat ya dalam mengerjakan ya. Terutama rumus-rumus yang ada di Excel ini kan banyak ya. Sedikit banyak kita sudah belajar ya di mata kuliah ini, atau kalian ingin mencoba sesuatu yang lebih cepat, ada formula lain yang lebih cepat ya silahkan ya. Itu kreativitas dari kalian. Oke, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi di UTS gitu ya. Untuk pertemuan pekan depan ya PJ ya, jika memang belum keluar jadwalnya langsung hubungi Pak Agus ya untuk memulai pertemuan 9 ya. Jadi pertemuan 8-nya di di skip dulu, kita tunggu jadwal dari admin ya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, baik Bapak tutup ya untuk pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Pak. Alif ya.